Shalom. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa pada malam hari ini ada sukacita. Amin. Amin, dahsyat. Untuk sebelum dari kita akan membacakan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau mendengar sebagian dari sabda firman-Mu, kami mau membaca sebagian dari sabda firman-Mu, kami ingin lebih tahu kedalaman firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu untuk menjadi wakil-Mu Tuhan, dalam memberitakan firman-Mu, sehingga siapapun yang mendengar perkataan-Mu, siapapun yang mendengar firman-Mu, dapat Tuhan lebih lagi Tuhan berharap, lebih lagi percaya, lebih lagi beriman kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini mari kita membuka dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 20. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Dahsyat sekali firman Tuhan pada malam hari ini, yakni yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah bagaimana kita menjadi orang benar. Jadi di dalam Mazmur ini, judul dalam Mazmur 37 ini yakni adalah kebahagiaan orang fasik semu. Jadi di sini Tuhan Mazmur Daud berkata kebahagiaan orang fasik semu. Kenapa kebahagiaan orang fasik semu? Karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi bagaimana kita menjadi orang benar? Yang pertama yaitu adalah terdapat di dalam ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi bagaimana hal pertama untuk kita menjadi benar di dalam Tuhan adalah pertama apa? Percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya? Karena dalam kepercayaan itu ada iman. Dan iman itu menumbuhkan sebuah kesetiaan untuk Tuhan. Jadi walaupun kita diuji dan terus diuji, tetapi apa? Di sini Tuhan bilang berlakulah setia. Jadi kalau kita tidak percaya, kita tidak bakalan beriman dan kita nggak bakalan setia kepada Tuhan. Baik setia dalam perkara kecil maupun setia dalam perkara besar. Jadi hal yang pertama yang menjadikan kita ada orang benar adalah percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka harapan kita, keyakinan kita, pengharapan kita itu semua berasal daripada Tuhan. Tidak ada berasal daripada hal-hal yang lain. Seperti yang firman Tuhan sampaikan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kenapa orang bisa mengharapkan manusia? Karena dia tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan, karena dia tidak beriman kepada Tuhan, karena dia tidak menaruh harapan kepada Tuhan, sehingga dia menaruh harapannya kepada manusia. Sedangkan Tuhan bilang terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Jadi pertama kali yang kita harus lakukan itu adalah memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan berlakulah setia. Dan juga di ayat yang keempat di sini bilang, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi di sini dibilang bergembiralah karena Tuhan. Jadi apapun yang menjadi kehidupan kita, kita selalu mengucap syukur. Ucapan syukur itu sangat-sangatlah besar khasiatnya. Kenapa saya bilang sangat besar khasiatnya? Bisa dilihat dari mujizat yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, yakni apa? Mujizat yang diberikan Tuhan Yesus karena ucapan syukur, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus bertanya,
kalian harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya bilang, di sini terlalu banyak orang, bahkan 200 dinar saja tidak cukup untuk sepenggal kengkal. Tapi Tuhan bilang, ada apa yang ada padamu? Dan murid-murid Tuhan Yesus bilang, ada 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus mengucap syukur, mengangkat tangan, mengucap syukur, bergembira karena Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. 5.000 orang tercukupi. Bahkan di Alkitab itu hanya mencatat laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak tercatat. Jadi melebihi dari itu. Bahkan 10.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan ucapan syukur. Jadi betapa baiknya, betapa harusnya kita mengucap syukur dalam segala hal. Dia bilang, dalam segala hal. Walaupun seperti yang terjadi itu tidak ada apa-apa di waktu itu, 5 roti dan 2 ikan, memang hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi secara logika, secara akal sehat, tidak mungkin mesti makan itu 5.000 orang. Tetapi dengan ucapan syukur, segalanya mungkin bagi Tuhan. Asal apa? Bergembiralah karena Tuhan. Pertama, percaya pada Tuhan. Kedua, mengucap syukur dalam segala hal, yakni bergembira karena Tuhan. Nah, itulah sifat-sifat dari orang-orang benar, yaitu karakter-karakter dari orang-orang benar yang harus dimiliki oleh kita untuk apa? Untuk selalu benar di hadapan Tuhan. Nah, dan juga ini yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi jika kita memiliki kepercayaan, kita setia, kita beriman, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, maka yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu percaya Tuhan selalu andil dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena yang menulis ini itu adalah siapa? Daud, yang kita tahu bahwa dia sangat-sangatlah tokoh yang sangat penting dalam Alkitab, karena selain dia menulis Mazmur dan juga kehidupannya memang betul-betul dia mengandalkan Tuhan. Amen. Jadi di saat dia terpuruk, di saat dia lemah, di saat dia tahu dia jatuh dalam dosa, dia sadar, dia hanya minta satu hal kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jadi betapa pentingnya roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena jika roh Tuhan jauh dalam hidup kita, mau jadi apa kita? Kita akan kehilangan arah, kita akan benar-benar gersang, kita akan benar-benar hilang tanpa tujuan. Nah, di sini berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, ayat 7. Jadi berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi kita harus menantikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kerinduan kita itu hanyalah pada Tuhan, bukan adalah pada hal-hal yang lain. Nah, di sini dibilang jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi terkadang kala ada hal yang terjadi mungkin dalam kehidupan anak-anak manusia atau anak-anak Tuhan. Terkadang kita melihat kok mereka hidupnya enak ya, kok mereka hidupnya wow. Tapi mereka melakukan dosa, tapi mereka senang-senang, hura-hura, tidak mengikuti firman Tuhan, jauh dari kata kebenaran, melakukan dosa, tapi mereka hidup dengan enak, hidup dengan luar biasa, hidup dengan nyaman, tentram. Tapi apa? Di situ dibilang kebahagiaan orang fasik semu. Mereka terlihat bahagia, tetapi itu hanya di hadapan dunia. Tetapi di hadapan Tuhan itu hanyalah nol besar. Karena mari kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, di situ berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amen. Jadi jangan pernah menyerah. Karena apa? Yang tak kita melakukan, kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan hal-hal yang tak kelihatan. Itu yang tak kelihatan itu apa? Kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita dengan Tuhan, iman kita dengan Tuhan, itu tidak kelihatan. Mungkin terlihat seperti biasa-biasa saja kehidupan kita. Mungkin terlihat seperti tidak terlalu wow atau
anak Tuhan kok tidak terlalu wow atau sampai megah-megah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Karena di dalam kita dilihat tadi di Mazmur 37 ayat 25 itu Daud sendiri seorang raja yang mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak-anak cucunya meminta-minta roti." Jadi dampak dari hidup orang benar yaitu adalah apa? Anak keturunannya turun-temurun. Yes. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat Abraham. Abraham hidup benar. Dan dampak dari kehidupan benar itu adalah apa? Bangsa Israel adalah anak kesayangan Tuhan. Jadi hidup benarnya itu turun-temurun hingga sampai sekarang ini. Karena satu orang, Abraham. Jadi itulah yang tak kelihatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang bersifat kekal abadi. Kalau yang kelihatan itu mereka ke senang-senang pesta pora ini, tapi apa, hidupnya hanya pas itu saja dia terlihat bahagia, tetapi seterusnya kita tidak pernah tahu. Seterusnya mereka terlihat senang, tapi seterusnya mereka gersang. Jadi yang harus kita lakukan adalah hidup benar, dan sudah banyak menjadi orang yang hidup benar seperti Abraham. Akhirnya berkat yang dia berikan itu keturunan, bukan terus turun-temurun. Dan yang selanjutnya di ayat yang ke 29 itu katakan, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Jadi orang-orang benar itu akan mewarisi negeri. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Jadi apa yang dikeluarkan oleh orang benar itu hikmat, semuanya wejangan. Tidak ada kata-kata yang sia-sia. Jadi jangan pernah mengatakan hal-hal yang sia-sia. Jadi berlakulah jujur, berlakulah setia, mengucapkanlah yang benar. Dan di sini di ayat 2:32 dan 3:33 itu berkata, orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Jadi orang benar itu di dalam dunia ini Tuhan kan bilang begini, ketika aku datang, adakah akan kutemukan orang yang setia? Jadi orang setia dan orang benar itu susah untuk dicari. Jadi kebanyakan itu orang-orang fasik dalam dunia ini. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan datang bukan dari dunia ini, tetapi dari sorga. Jadi kalau kita mau hidup seperti orang di sorga, maka kita harus menjadi orang yang langka, orang yang limited edition. Di sini bilang, orang fasik mengintai orang benar. Jadi mengintai. Jadi saat mereka melihat orang benar, mereka memiliki ikhtiar untuk membunuhnya. Tapi apa di ayat 33? Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkan dinyatakan fasik pada waktu diadili. Jadi kita walaupun banyak hal yang kita rasa peperangan, karena di dalam Rasul Paulus bilang peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh yang ada di udara. Itulah termasuk dalam ayat ini. Tapi Tuhan bilang Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Karena kenapa? Orang benar itu adalah biji matanya Tuhan. Jadi bagaimana sih biji matanya Tuhan? Fokusnya itu kepada kita. Jadi betapa bahagianya kalau kita menjadi orang benar. Maka haruslah kita menjadi orang benar agar kita menjadi biji matanya Tuhan. Karena hidup kita itu selalu Tuhan lihat, hidup kita itu selalu Tuhan kontrol ke dalam tangannya. Dan juga nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Amen. Ikutlah jalannya. Jadi banyak sekali janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah mewarisi negeri. Bayangkan sebuah negeri diwarisi untuk orang benar. Tetapi jalan untuk menjadi orang benar itu terlihat susah, terlihat aduh diri kita ini daging. Tetapi itu harus kita lawan karena di dalam Tuhan Yesus saja sudah memberikan teladan yang begitu nyata. Berarti Tuhan bilang
sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna, kamu juga harus sempurna. Bukan berarti sempurna kita tidak bercacat celah, tetapi sempurna bagaimana kita berusaha untuk mengikuti kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan jika kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, itu semua tidak susah kalau kita mengetahui betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya di dalam ayat 37, dan inilah sifat-sifat orang benar, Mazmur 37 ayat 37 berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi orang yang suka damai, bagaimana itu kita suka damai? Nggak mau ada perselisihan, walaupun di tengah-tengah apalagi kalau perempuan toh apa istilahnya Carlota, gosip-gosip, nggak mau di tengah-tengah kumpulan pencemooh. Di Mazmur bilang kumpulan pencemooh itu tidak mau, orang yang suka damai. Dan juga perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Jadi kita harus memiliki ketulusan, kejujuran, dan kedamaian dalam hati kita. Karena ketika kita memiliki ketiga itu, maka damai akan ada masa depan. Jadi masa depan yang ada karena perilaku kita. Dan yang terakhir, ayat yang ke-39, di sini dikatakan memang kita mewarisi negeri, orang benar akan mewarisi negeri. Dan betapa bahagianya kita di bumi mewarisi negeri. Dan di ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita akan diselamatkan oleh Tuhan di dalam penghukuman atau di dalam apapun, kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amen. Jadi itulah yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini. Jadilah orang benar. Amen. Di dalam Tuhan. Yes. Demikianlah, jangan menjadi orang fasik. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa atas berkat dari firman-Mu Tuhan. Ajarilah kami untuk menjadi orang benar di hadapan-Mu Bapa, sehingga Tuhan setiap janji-janji yang telah Engkau berikan Tuhan, bukan sekedar kami Tuhan menantikan janji-janji itu, tapi kami memang betul-betul ingin hidup benar ya Tuhan, bukan semata-mata janji yang telah Engkau berikan, tetapi karena kami ingin Tuhan hidup untuk menjadi orang benar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa, kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.